Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdina as-siratal ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa ilman ya karim. Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nah, tayyib, insyaallah sanwasil qira'atana fi kitab al-fiqh al-muyassar di bab as-siyam. Nah, jadi kemarin sudah kita baca terkait dengan apa? Hukum puasa Ramadan. Iya. Ya, jadi hukum puasa Ramadan itu apa? Wajib berdasarkan dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan kesepakatan para ulama serta kaum muslimin. Mungkin satu pertanyaan, ada yang tahu kapan diwajibkannya puasa Ramadan? Tahun ke berapa Hijriah? Ada yang tahu? Di tahun 3, Ustaz. Berapa? Hah? 3. 3 Hijriah, Ustaz. 3? 3 atau 4? 3 atau 4 atau 5? Hah? Bukan 3, bukan 4, bukan 5. Berapa? Diwajibkannya puasa yaitu pada tahun kedua Hijriah. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke al-mas'alatus salisah, tentang macam-macam jenis puasa. Nah, Syekh Ahmad Mujud. lanjut Ustaz. Nah, tafadhal. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu as-salisah aqsamus siyam. Nah, jadi membahas al-mas'alatu as-salisah, yaitu pembahasan ketiga, yaitu aqsamus siyam. Macam-macam jenis-jenis as-siyam, puasa. Nah, as-siyamu qismani wajibun wa tatawwu'un, wal wajibu yanqasimu ila thalathati aqsamin. nah, jadi ada as-siyam qisman. Jadi siyam itu terbagi menjadi dua macam, terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama wajib, jenis yang pertama adalah jenis puasa yang wajib, wa tatawwu'un, dan jenis yang kedua adalah jenis puasa yang sunnah. Wal wajibu yanqasimu ila salasati aqsam, dan puasa yang wajib itu terbagi lagi menjadi tiga macam. Terbagi menjadi tiga macam atau tiga jenis puasa. Nah, maksud الأول صوم رمضان، الثاني صوم كفارات، الثالث صوم النذر. Nah, yang al-awwal, yang pertama adalah saum Ramadan, yaitu puasa bulan Ramadan. Ini sudah jelas disebutkan pada pembahasan yang masalah yang kedua. Yang kedua adalah saumul kafarat, saumul kafarat, dan saum kafarat, saum kafarat sebagai apa, penghapus dalam beberapa hal, itu nanti akan disebutkan. Cuman itu nanti penyebutan saum al-kafarat sini pada bab yang terkait dengan apa, ibadah-ibadah yang di dalamnya apa, ada kafarat. Nah,
adalah saumun nadri, saum nadar ya. Saum nadar ya, saum ini apa, seseorang apa, bernadar ya, ketika bernadar apa, puasa ya, ketika misalnya dia mendapatkan apa sesuatu ya, apabila saya mendapatkan ini kada wa kada ini dan itu, maka saya akan berpuasa ya, maka itu juga termasuk yang wajib ya. Nah, وكلامنا ينحصر في صوم رمضان وفي صوم التطوع. أما الباقيات الأقسام فتأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى. nah, wal kalamu huna, dan pembicaraan di sini atau penjelasan di sini yanhasiru ya, yanhasiru terbatas fi saumi Ramadan ya, pada penjelasan puasa Ramadan, wa fi saumi tatawwu, dan pada penjelasan puasa-puasa yang sunnah. Amma baqiyatul aqsam, adapun jenis puasa yang lainnya tadi apa, saumul kafarat dan saumul nadri, saumul nadar, itu apa, fatati, maka akan datang ya penjelasannya fi mawadhi'iha ya, akan datang pada di tempat-tempatnya insyaallah taala. Nah, ya, masuk. المسألة الرابعة فضل صيام شهر رمضان والحكمة من مشروعية صومه. Al-mas'alatul rabi'ah, pembahasan yang keempat, fadlu siyami syahri Ramadan ya, keutamaan puasa bulan Ramadan ya. Pembahasan di sini akan menyebutkan tentang apa, beberapa keutamaan terkait dengan puasa bulan Ramadan. Wal hikmatu min masyru'iyyati saumihi, dan hikmah dari apa, disyariatkannya puasa bulan Ramadan ya. Apa saja hikmah yang dari apa disyariatkannya puasa bulan Ramadan, begitu pula akan datang penyebutannya pada pembahasan keempat ini. Namun ya, baik keutamaan atau hikmah yang akan disebutkan di sini hanya beberapa saja ya. Nah, maksud أول فضله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Yang pertama terkait dengan keutamaannya terlebih dahulu ya, keutamaan dari puasa bulan Ramadan ya, sebagaimana yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda apa? Qal man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya, barang siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar. Maksudnya menegakkan dengan apa? Menegakkan atau mengisi dengan apa? Dengan ya berbagai macam ibadah. Ya, mulai ya qiyamul lail ya, apakah dia ya dengan ibadah-ibadah secara umum ya. Jadi menegakkan malam Lailatul Qadar dengan apa, berbagai dengan ibadah ya, makanya di sini disebutkan enggak apa, tidak disebutkan muta'aliknya. Di sini Rasulullah SAW tidak menyebutkan qama bis salati, dan juga tidak mengatakan qama bi tilawatil Quran, kemudian tidak selainnya, menunjukkan apa, umum. Maka yang termasuk kaidah menunjukkan keumuman adalah apa, hadful muta'alliq
tufidu ta'mim al-munasibulah. Ya, tidak disebutkannya, ya, dihilangkannya apa muta'alliq, ya, sesuatu yang dikaitkan dengan fi'il itu menunjukkan apa, memberikan makna apa, keumuman yang sesuai dengan apa yang dimaksud. Di sini yang dimaksud ya terkait dengan apa, hal ibadah, maka mencakup apa, seluruh macam barang siapa yang menegakkan, mengisi malam Lailatul Qadar dengan ya, ibadah apapun itu, ya, imanan wahtisaban, dengan apa, dengan apa namanya, karena iman, ya, karena iman dan karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampunkan apa dosa-dosanya yang telah berlalu. Wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, ya, karena iman dan karena apa, mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu pula. Nah, baik, jadi apa, ini bentuk apa, keutamaan yang besar, ya, dari apa, berpuasa bulan Ramadan. Bahwasanya ya, orang yang berpuasa bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, mengharap ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya tidak main-main, yaitu apa, dosa-dosa yang telah berlalu dari orang tersebut akan diampuni. Siapa di antara kita yang tidak butuh pengampunan dosa? Ya, siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Ya, bahkan dosa kita banyak, dan semua kita butuh apa, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab yang mengantarkan hal tersebut, menjadikan dosa-dosa kita terampuni adalah dengan berpuasa pada bulan Ramadan, yang insya Allah sedikit lagi akan kita temui, ya, kita memohon pada Allah untuk disampaikan pada bulan tersebut, dan melakukan puasa dan berpuasa di dalamnya dengan mengharap dengan iman dan mengharap pahala. Ya. Dan tadi mungkin sedikit tambahan, ya, terkait dengan kaidah yang tadi Anda sebutkan. Contoh lain misalnya apa, pada surat Al-Asr, ya kan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang beriman pada apa, di situ nggak disebutkan, itu pada ya, seluruh hal yang wajib diimani, ya, beriman pada Allah, beriman pada malaikatnya, rasulnya, ya, iman yang 6, dan seluruh, ya, hal-hal yang wajib diimani, ya. Jadi apa, ketika ya muta'alliq dari sebuah fi'il itu disebutkan, tidak disebutkan ya dalam dalil baik Al-Quran dan hadis, maka tadi ya ada disebutkan oleh para ulama kaidah hadful muta'alliq al-ma'mul fih yufidu ta'min al-makna al-munasibulah, ya, dihilangkannya muta'alliq yang dia jadi makmul dari fi'il tersebut, maka itu memberikan faedah apa, keumuman yang sesuai dengan makna yang disebutkan. Nah, di sini terkait dengan ibadah, maka seluruh macam ibadah masuk di dalamnya. Kalau yang di surat Al-Asr terkait dengan iman, maka seluruh keimanan yang wajib diimani, wajib masuk di dalamnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, ya, karena tadi tidak disebutkan di situ, ya, yang tidak disebutkan muta'alliqnya, ya. Nah, baik, terima kasih. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس
wal jum'atu ila al jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahum. Ahmad, as-salawatu as-salatul khamsu. Nah, wal Qala as-salawatul khamsu. nah, ya terus wal jum'ah Jum'at Jum'at nah wal jum'atu nah wal wal jum'ah jum'atu ila al jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'iru idza tunibatil kaba'iru. nah idza tunibatil kaba'ir. Nah, dari wa'anhu, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, Jumat ke Jumat selanjutnya, wa ramadhanu ila ramadhana, dan Ramadan ke Ramadan selanjutnya, mukaffiratun, ya, sebagai ada penghapus dosa-dosa, ya, sebagai penghapus dosa, mukaffiratun lima bainahunna, ya, sebagai penghapus dosa antara keduanya, idza jutunibatil kabair, selama apa dijauhi apa perbuatan apa dosa-dosa besar. Ya. Menunjukkan di sini dosa-dosa apa yang diampuni, itu dosa-dosa, ya, sebagai menjelaskan dosa-dosa yang kecil, ya. Ya. Dan syaratnya idza jutunibatil kabair, dengan menjauhkan apa dosa-dosa besar. Ya. Ada dosa besar bagaimana? Agar diampuni dengan taubat, ya, nasuha. Nah, di sebagian riwayat idza jutanaba, ya, tanpa ada tatanis, ya, dan dibaca dengan ijtanaba. Baiklah, ijtanaba kembalinya ke siapa? Misalnya kalau dibaca disebutkan dengan ijtanaba, fa'ilnya siapa? Fa'ilnya siapa kalau seandainya dibaca ijtanaba? Ustaz ya? Kenapa? Al-Kabair bukan? Enggak, kalau dibaca majhul, Al-Kabair. Tapi Anda coba cek, ya, yang di riwayat lain itu dengan dibaca ijtanaba, ya, di maqti'at hadis itu. Walau apakah itu yang yang memberi harakat, karena yang mengadakan aplikasi tersebut, atau memang sudah ada tasihnya dari sebagian ulama, ya, karena terkadang, ya, hadis yang disebutkan di situ pun sudah dapat penjelasan dari ulama, ya, seperti Ibnu Hajar, ya, dalam Fathul Bari dengan dibaca seperti itu. Nah, kalau seandainya dibaca tadi ijtanaba, berarti mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, ya. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, apa? Ya'udu ala, kembalinya ke siapa? Ke al-qa'im bihinna, ya. Orang yang menegakkan melakukan mendirikan sholat, ya, ibadah yang setelah disebutkan, itu sholat, kemudian sholat Jumat, sholat 5 waktu, sholat Jumat, kemudian puasa Ramadan, ya. Dalat alaihi luzuman, yang menunjukkan kepada tersebut ada, ya, sesuatu yang melazimkan, ya. Nah,
karena nggak mungkin as-salawat maksudnya saya as-salawatul khamsu, apakah as-salawatul khamsu apakah dia yang menjauhi al-kabair, bukan, tapi orangnya sehingga nanti bisa dikembalikan ke tersebut. Nah, dalat alaihi nuzuman atau iltizaman. Ya, masih. هذا بعض ما ورد في فضل صيام شهر رمضان وفضائله كثيرة. Ada ba'du ma warada fi fadli siyam syahri Ramadan. Ya, jadi ini sebagian apa yang diriwayatkan terkait tentang keutamaan puasa bulan Ramadan. Ya, masih banyak lagi keutamaan terkait dengan puasa Ramadan apa yang disebutkan di dalam hadis. Ya, wa fadailuhu katsiratun, dan keutamaannya sangatlah banyak. Ya, ini hanya sebagiannya saja. Ya. Nah, ya, masih. الثاني الحكمة. Masih bisa lanjut ya, Ahmad? Nanti kalau udah komat saya ke masjid. Ini nah, ya, masih. الثاني الحكمة من مشروعية صوم شرع الله سبحانه الصوم لحكم عديدة ومن ذلك. Yang kedua terkait dengan disyariatkannya puasa bulan Ramadan, ya, puasa. Dan ini ya, seperti keutamaan ya, hanya disebutkan sebagiannya saja. Syara'allahu subhanahu as-saum, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan puasa, ya, puasa bulan Ramadan lihikamin adidatin, ya, untuk hikmah, ya, hikmah yang bermacam-macam, wa fawaidah katsiratin, dan manfaat yang sangat banyak. Amin dalika, dan di antara hal tersebut, ya, hikmah dan fawaid dari disyariatkannya puasa Ramadan adalah الأول تزكية النفس وتطهيرها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرديئة، لأن الصوم يذيق في بدن yadiku atau yubadiku? Yudiku bisa nggak? Umumnya dayak, pakai itu, pakai yang tasdid, yang sering dengar, ويضيق مجاري الشيطان في badan, ini badan mufrad, fi badanil insani. Nah, yang pertama, ya, terkait hikmah serta manfaat dari disyariatkannya puasa, tazkiyatun nafsi wa tathiruha wa tanqiyatuha, yaitu untuk mensucikan dan membersihkan jiwa. Ya. Tathir, ya, ini maknanya saling berdekatan. Ya. Jadi bisa langsung kita terjemahkan jadi di antara hikmah dari puasa adalah untuk mensucikan dan membersihkan jiwa dari minal akhlaqi ar-radiyah, ya, dari kenapa? Mau cendul. Oh ya, tafadhal. Minal akhlaqi, akhlaq
jamak dari khilq, ya khilqun. Khilq ya mana asalnya ya campuran, ya. Kalau apa ya itu ya khilq. Ya maksudnya ini bisa kita maknai dengan pengaruh apa buruk, ya. Jadi untuk mensucikan dan membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh yang buruk, wa akhlaqir radhilah, dan akhlak-akhlak yang tercela. Kenapa seperti itu? Li'anna sawma yubayyiqu majariya syaitan, ya, karena saum, puasa itu menyempitkan, ya, tempat mengalirnya syaitan, ya, fi badanil insan, di tubuh manusia, ya. Nah, jadi di antara manfaatnya puasa itu adalah dapat menyucikan jiwa. Kenapa? Karena dengan puasa tersebut, ya, akan mempersempit, ya, ruang untuk syaitan di dalam tubuh manusia, ya. Makanya dalam hadis, ya, inna syaitan yajri min bani Adam majra ad-dam, ya, inna syaitan yajri min bani Adam majra ad-dam. Ya, jadi sesungguhnya syaitan itu mengalir, ya, di tubuh anak Adam, ya, di mana, ya, melalui tempat mengalirnya darah. Ya, jadi syaitan itu mengalir, ya, berjalan, ya, di tubuh Bani Adam melalui tempat saluran darah, tempat berjalannya, tempat mengalirnya darah, majrad dam, ya. Dan terkait dengan hadis ini, ya, sebagian ada yang menjelaskan, ya, ini adalah hadis ini zahirnya, ya, hakiki, di mana syaitan bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan berjalan, ya, melalui peredaran darah tersebut. Sebagian lagi menyebutkan maksudnya untuk menunjukkan ya, dekat atau seringnya syaitan membisikkan was-was kepada manusia, ya, ya. Dan zahir hadis di sini, ya, tadi yang pertama menunjukkan bahwasanya syaitan itu benar-benar bisa masuk, ya, mengalir, ya, ke dalam tubuh manusia, dan ini bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang kata Syaikhul Islam bisa dibalik, ya, bukan sesuatu yang, ya, perkara yang jauh, ya. Yes. Kalau ada yang mengatakan kok nggak terasa, kalau ada syaitan, nggak pernah ngerasain ada tuh tubuh terasa ada sesuatu yang jalan, sesuatu yang jalan, ya, sih sebagaimana kita juga tidak ada nggak kita biar kita merasakan ya, di dalam tubuh kita sendiri, tidak ada kan, ya, sehingga, ya, mungkin saja, ya, kita syaitan mengalir di tubuh kita mengalir kita dengan tanpa kita sadar, ya. Maka kita bicara untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari agar syaitan menjauh dari kita. Ya, mungkin dari sebagian dari yang sudah kita baca untuk malam ini, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullahu khairan ala hudaikum wa husni musyarakatikum wa ihtimamikum. Oh iya, tadi sebenarnya Mas Adi, karena mau ngajak kita belajar nih sama Mas Reza, ya, untuk mengganti pertemuan yang sebelumnya. Tapi Mas Reza nggak hadir, ya. Nah, ya, jadi mungkin, ya, kita tunda lagi, ya. Baik, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta